Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya akan membuka presentasi dari kelompok kami yang akan membahas tentang variabel penelitian untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif yang akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu Dava Sandia Melenia dan dua rekan saya Fatihatul Veronica dan Siti Nur Komaria. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut yang kemudian ditarik kesimpulannya. Dapat dikatakan variabel karena bervariasi. Misalnya, berat badan pada sekelompok orang dapat dikatakan variabel karena berat badan antara satu orang dengan orang yang lain bervariasi. Kemudian ada ciri-ciri variabel. Yang pertama yaitu variabel merupakan suatu objek dapat berupa manusia ataupun benda. Yang kedua, variabel dapat diamati. Yang ketiga, variabel berbeda dari satu observasi ke observasi yang lain atau satu pengukuran ke pengukuran yang lain. Dan ciri variabel yang terakhir yaitu dalam statistika, variabel merupakan data mentah. Kemudian ada jenis-jenis variabel penelitian. Jenis yang pertama yaitu independent variable. Memiliki variasi nilai yang dapat mempengaruhi atau sebagai penyebab terjadinya perubahan pada variabel terikat. Independent variable disebut juga dengan variabel bebas. Independent variable berperan memberi pengaruh terhadap variabel lain. Independent variable dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan fokus, tema, atau topik dalam penelitian. Contohnya yaitu pada hipotesis, pengaruh model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Yang termasuk ke dalam independent variable yaitu model pembelajaran di mana mempengaruhi hasil belajar siswa yang merupakan dependent variable. Kemudian jenis yang kedua yaitu intervening variable. Keberadaannya menjadi jembatan, mediasi, atau menjadi antara terjadinya pengaruh hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat. Variabel yang secara teoretis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati atau diukur. Contohnya pada hipotesis, hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan konsumen dan loyalitas. Yang termasuk dalam intervening variable yaitu kepuasan konsumen, di mana menjadi jembatan antara kualitas pelayanan yang termasuk independent variable dan loyalitas yang termasuk dependent variable. 3. Dependent variable atau variabel terikat atau variabel tergantung adalah variabel yang memiliki variasi nilai yang keberadaannya dipengaruhi atau sebagai akibat dari variabel bebas. Yang keempat ada kontrol variabel. Adalah variabel yang dibuat konstan pengaruhnya terhadap variabel terikat dalam hubungannya antara variabel bebas utama dan variabel terikat berusaha membandingkan pengaruh perlakuan yang lebih dari dua kelompok. Yang kelima ada moderating variable atau disebut juga variabel moderator. Adalah variabel bebas kedua untuk menentukan pengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas utama yang dimanipulasi dan variabel terikat. Lalu yang keenam ada confounding variable. Confounding variable bisa disebut juga sebagai variabel pengganggu. Confounding variable adalah variabel yang merusak antara variabel paparan dan variabel terpapar dari suatu penelitian. C.
Pengukuran variabel yaitu proses kuantifikasi dengan mencantumkan bilangan pada suatu sistem materi yang bukan bilangan untuk menyatakan karakter yang dipunyai oleh materi tersebut. Maksudnya itu apabila seorang peneliti berhadapan dengan bilangan, maka interpretasi terhadap bilangan tersebut akan berubah apabila aturan atau hukum yang digunakan untuk mencantumkan bilangan tersebut berubah. Dalam pengukuran variabel sendiri juga terdapat skala pengukuran variabel yang berfungsi untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Di dalam pengukuran variabel ini terdapat 4 jenis, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan yang terakhir yaitu skala ratio. Skala nominal yaitu skala yang paling sederhana yang disusun menurut jenis atau fungsi bilangannya yang hanya berfungsi sebagai simbol untuk membedakan suatu karakteristik dengan karakteristik yang lain. Contohnya, terdapat jenis kelamin laki-laki yang diberi simbol angka 1 dan perempuan diberi simbol angka 2. Yang kedua yaitu skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang didasarkan pada urutan atau ranking yang diurutkan mulai dari jenjang yang tertinggi hingga ke terendah, dan begitu sebaliknya. Contohnya yaitu sikap seseorang pada suatu pernyataan. Variabelnya dapat dimulai dari sangat setuju hingga kepada tidak setuju, yang menunjukkan kategori dan memiliki tingkatan atau urutan. Yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval merupakan skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain, serta memiliki bobot yang sama. Yang terakhir yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran variabel yang memiliki nilai nol mutlak dan memiliki jarak yang sama. Contohnya seperti orang yang berumur 50 tahun adalah umurnya 2 kali lebih tua dari pemuda yang berumur 25 tahun. Demikian pula seseorang yang berumur 20 tahun adalah setengah dari umur 40. Contoh yang lain adalah berat badan, tinggi pohon, tinggi badan manusia, yang contohnya sudah tercantum pada makalah, jarak, panjang, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata dan ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.